Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, tidak hanya melihat bagaimana seperti dunia melihat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami juga dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami boleh sadar Tuhan, bahwa kami bukan hanya berlomba-lomba mendapatkan dunia, tapi kami mencari apa yang tidak bisa dunia berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dalam program kita, doa pagi dan doa malam. Pada kesempatan kali ini, saya mau membagikan suatu tema yang berjudul adalah berlomba di hadapan Tuhan. Berlomba di hadapan Tuhan. Mungkin sejak kecil kita sudah tidak asing dengan kompetisi. Karena sejak kecil kita selalu dididik bagaimana di sekolah kita, mungkin kita menjadi ranking 1, kan. Dalam pertandingan sepak bola kita berkompetisi untuk menang. Dalam pertandingan apapun, sebenarnya kalau kita melihat bahwa seringkali kita identikan bahwa hidup ini adalah suatu kompetisi. Bagaimana kita semakin hari semakin lebih baik. Bagaimana kita juga bisa melihat ketika kita melihat ada orang lain lebih baik daripada kita termotivasi. Tetapi sayang sekali, seringkali kita tidak menganggap bahwa kehidupan rohani kita pun sebenarnya seperti perlombaan. Oleh karena itu banyak orang ketika berurusan dengan masalah keduniawiannya, dengan materi dunia ini, mereka dengan bersemangat ingin mengejar berkat dunia sebanyak-banyaknya. Tapi mereka lupa bahwa ada berkat yang tidak bisa dunia berikan, yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan itu adalah berkat rohani yang harus kita kejar, bukan berkat dunianya. Kita lihat satu firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengibaratkan bahwa hidupnya ini seperti pertandingan. Nah, ketika di dalam pertandingan secara rohani ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Paulus. Yang pertama adalah harus punya namanya tujuan. Ketika pertandingan dunia mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita mengikuti pertandingan ini untuk memperoleh suatu mahkota yang kekal. Oleh karena itu, sekarang kita harus bertanya, apakah kehidupan pelayanan kita ketika kita sudah rajin ke gereja pun, apakah kita mempunyai tujuan yang jelas? Apa yang mau saya lakukan dalam kehidupan rohani saya? Mungkin buah apa yang mau berikan kepada Tuhan? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang bisa saya ikut terlibat dalam visi ini? Banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Banyak orang tahu tentang visi di dalam gereja tetapi sedikit orang yang ikut ambil bagian dari visi itu. Karena selebihnya dari orang-orang lain hanya sibuk mengasihani diri sendiri. Banyak orang yang datang ke gereja hanya sibuk ketika ada masalah. Ya, itu memang suatu hal yang baik ketika kita datang ke gereja, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita datang ke gereja, kita juga bisa bertanya, Tuhan, apa visi Tuhan, tujuan yang Tuhan telah taruh dalam hati saya dalam gereja ini, apa yang bisa saya lakukan agar saya bukan hanya menjadi pengikut saja, tetapi bagaimana saya juga bisa ambil bagian dari visi itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita itu harus punya tujuan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi nggak ikut sama sekali.
Kedua, kita melihat bahwa Paulus di situ juga berbicara mengenai melatih tubuhku sedemikian. Berarti ketika kita punya tujuan, yang kedua kita juga harus melatih. Melatih seperti atlet ketika sebelum mau berlomba, mereka melatih. Bayangkan saudara, ketika pertandingan sprint 100 meter. Pertandingan sprint 100 meter, orang berlatih bukan hanya pada 100 meter, tapi mungkin bisa lebih dari 100 meter, 200 meter, 400 meter, untuk melatih staminanya, untuk melatih bagaimana kecepatan larinya, bagaimana mengatur temponya, bagaimana bisa seperti pegas mungkin ketika starternya, bagaimana ketika finishnya. Demikian halnya dalam hidup rohani kita. Oleh karena itu kita punya namanya mega project di dalam gereja kita. Ini adalah suatu latihan bagaimana agar kita melayani Tuhan, kita mempunyai karakter yang baik. Kita mempunyai motivasi yang tulus di hadapan Tuhan. Karena barang siapa yang tidak mempunyai hati yang tulus dan iman yang murni di hadapan Tuhan, tidak akan bertahan sampai hari kedatangan Tuhan. Oleh karena itu di dalam gereja kita, saudara semua, salah satu juga adalah dari Gembala Senior juga sudah sampaikan adalah bagaimana bahwa kita gereja ini bisa mempersiapkan umat yang layak untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya. Oleh karena itu kita juga harus mempunyai pemikiran sedemikian rupa, melatih diri kita. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, latihlah diri kita. Lakukan mega project, melatih mungkin menahan amarah. Harusnya mungkin ketika kita sudah berbuat baik, tapi kita masih dijahati orang, kita bagaimana bisa mengampuni, bagaimana kita juga tidak mudah tersinggung, bagaimana kita juga tidak kecewa, bagaimana kita juga tidak hanya sekedar kritik komentar di dalam gereja, tapi kita ikut ambil bagian dari apa yang Tuhan telah taruh visi di dalam gereja ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa menguasai diri untuk secara konsisten. Dengan kata lain adalah setia sampai akhirnya. Karena banyak orang ketika ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berapi-api kepada Tuhan, kita bisa semangat, tapi apakah itu bisa kita jaga sampai akhir atau tidak? Bisakah kita mempertahankan api, jangan sampai padam? Kita selalu diingatkan, jangan padamkan roh, jangan padamkan roh. Jangan-jangan roh kita ini sedang padam. Sehingga ketika Day of Fire ini kita diingatkan kembali, harus konsisten. Setia sampai akhir kepada Tuhan, setia sampai akhir kepada visi yang telah Tuhan berikan kepada setiap dari kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, meskipun saat ini kita tidak bisa melihat apa mungkin kehendak Tuhan dalam hidup kita, mungkin kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, mungkin di tengah segala permasalahan hidup kita, di tengah segala pergumulan hidup kita, mungkin kita bisa kecewa, mungkin kita bisa merasa ini sesuatu yang tidak adil, mungkin kita merasa kok saya begini. Tapi percayalah, pada akhirnya orang yang bisa setia sampai akhir kepada Tuhan, dialah yang akan mendapatkan mahkota yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu Tuhan, kiranya agar setiap dari kami Tuhan bisa lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, kami bisa lebih mengerti lagi dan kami bisa terlibat lagi dalam visi yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji meskipun kami seringkali kami tidak mampu melakukannya. Mari saudara, Bapak Ibu, kita dekatkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, punya tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menanggung senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau masih ada yang sakit, kita tumpangkan di bagian yang sakit supaya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.